Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anissa dari kelas 11 DKV 2. Baik, di sini saya akan membawakan berita tentang pembulian yang mengakibatkan penikaman pada teman sekelas. Berikut beritanya. Setelah kita saksikan bersama-sama bahwa pelaku dari video tersebut adalah siswa SMA, tepatnya di salah satu sekolah di Banjarmasin. Dan di sini saya akan menghusut tuntas terkait video tersebut secara singkat dan ringkas. Berikut penjelasannya. Yang pertama, faktor penyebab. Tidak akan ada masalah jika tidak ada pelaku yang memulai duluan. Baik, dari video tersebut kita dapat simpulkan bahwa faktor pertama yang menyebabkan terjadinya penikaman yang dilakukan AR adalah pembulian terhadap dirinya yang dilakukan MR berulang kali. Sedangkan yang biasa kita temui di masyarakat ataupun di sekolah adalah yang pertama, perbedaan sosial dan fisik. Perbedaan dalam hal penampilan fisik, suku, agama, atau latar belakang sosial seringkali dapat memicu perilaku pembulian. Yang kedua, tidak adanya pengawasan. Yang ketiga, ketidakmampuan mengolah emosi. Keempat, pengaruh teman sebaya. Kelima, kurangnya pendidikan tentang empati. Yang keenam, pengaruh media. Ketujuh, perasaan tidak berdaya. Korban yang terlihat lemah atau tidak berdaya dapat menjadi target pelaku pembulian yang ingin merasa kuat dan dominan. Berikut faktor yang mungkin mempengaruhi korban pembulian menjadi pelaku penikaman. 1. Kurangnya dukungan sosial. Yang kedua, pemahaman yang salah dan tidak sehat. Ketiga, trauma dan emosi yang tidak terkelola. Yang keempat, desakan dari lingkungan sekitar. Yang kelima, rasa putus asa yang dialami korban. Nah, akibat dari video tersebut mempunyai dampak yang dirasakan oleh para yang melihat video tersebut. Dampak yang pertama yang dapat kita lihat adalah terjadinya kerusakan pada mental korban pembulian, terjadinya trauma pada siswa, korban pembulian dan pelaku penikaman AR, serta siswa yang menjadi pelaku pembulian dan korban penikaman MR. Terjadinya kekerasan fisik baik korban pembulian maupun korban penikaman. Dampak umum yang bisa terjadi adalah 1. Siklus kekerasan. Siklus seperti ini bisa melibatkan siklus kekerasan di mana korban yang dulu lemah dan tidak berdaya kemudian mengalihkan rasa frustasi dan kemarahan dengan menjadi pelaku kekerasan terhadap orang lain. Kedua, dampak psikologi. Yang ketiga, potensi cedera fisik dan mental. Yang keempat, rusaknya hubungan sosial. Yang kelima, implikasi hukuman. Keenam, reputasi dan masa depan yang rusak. Selanjutnya, dampak pada lingkungan sekolah. Pertama, gangguan lingkungan belajar. Kedua, penurunan prestasi akademik. Ketiga, rendahnya kehadiran. Keempat, ketidaksetaraan dan diskriminasi. Yang kelima, efek menular. Efek menular ini dapat terjadi dan menular kepada siswa yang lain dan orang yang melihat video tersebut. Nah, setelah kita melihat video tersebut, sebaiknya kita mencegah dan menghindari dengan memberikan solusi dan menerapkan solusi. Yang pertama di lingkungan keluarga. Yang pertama, komunikasi terbuka. Orang tua harus menciptakan lingkungan yang terbuka dan mendukung komunikasi terbuka dengan anak-anak mereka, sehingga anak mereka merasa nyaman berbicara tentang pengalaman di sekolah. Yang kedua, pendidikan tentang empati. Yang ketiga, model perilaku positif. Orang tua harus menjadi contoh perilaku yang positif
dan mengajari anak tentang nilai-nilai seperti empati, menghargai terhadap perbedaan, dan menghormati orang lain. Yang kedua, membuat kelas keterampilan sosial. Yang ketiga, pengawasan dan tanggapan. Staf sekolah harus lebih waspada dalam memantau situasi yang dapat menyebabkan pembulian dengan cepat dan tegas. Nah, solusi yang dapat kita terapkan di lingkungan masyarakat termasuk komunitas remaja. Yang pertama, mengadakan program pelatihan di komunitas remaja untuk mengajarkan tentang etika dan komunikasi yang positif. Yang kedua, mentorship. Yang ketiga, kampanye kesadaran. Masyarakat bisa mengadakan kampanye kesadaran tentang dampak pembulian, mengajak semua anggota masyarakat untuk ikut serta dalam pencegahannya. Nah, dalam lingkungan kepolisian dan hukum, yang dapat kita berikan adalah penanganan hukum. Kasus pembulian yang serius harus ditangani dengan serius oleh kepolisian dengan mengambil tindakan hukum yang sesuai dengan tindakan pelaku. Selanjutnya, memberikan pengaduan yang aman. Menyediakan saluran pengaduan yang aman dan anonim bagi korban dan saksi untuk melaporkan kasus pembulian yang diterima. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan kepada pemirsa tentang pembulian yang terjadi di salah satu sekolah di Banjarmasin. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat kepada kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.